Shalom anak-anak. Kali ini kita akan belajar matematika tentang satuan waktu. Materi kelas 5 semester 1. Setelah kalian belajar tentang satuan waktu, diharapkan kalian dapat menghitung, anak-anak dapat menghitung satuan waktu dan juga dapat menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu. Sebelumnya, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, anak-anak bisa lihat ada gambar kalender dan juga ada gambar jam. Nah, kalender ini digunakan untuk menghitung hari ya, untuk menentukan hari dan juga bulan dan tahun ya. Kemudian untuk jam digunakan untuk menentukan waktu, lamanya waktu. Nah, untuk menghitung lamanya waktu itu ada berbagai macam. Ini ya, kalian sudah pernah belajar di kelas 3 dan kelas 4. Menentukan waktu itu bisa menggunakan lamanya waktu, bisa menggunakan stopwatch, kemudian jam pasir, jam matahari juga bisa, atau arloji, jam tangan. Tapi yang akan kita gunakan kali ini adalah jam tangan atau jam dinding ya. Nah, anak-anak kalian masih ingat ya pastinya ya, untuk satuan waktu itu ada hari, jam, dan ada hari, jam, tahun, menit, detik, kemudian ada window dan sebagainya. Tapi yang akan kita pelajari di sini hanya hari, jam, menit, dan detik saja. Yang pertama di sini satu hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 jam 3.600 detik. Nah, satuan waktu ini digunakan untuk nanti ketika kalian belajar tentang kecepatan, kalian harus bisa satuan waktu terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian di sini kebalikannya. Kalau tadi 1 hari 24 jam, berarti 1 jam berapa hari? 1 jam 1/24 hari. 1 menit ke jam juga sama, dibagi 60. Jadinya 1 menit 1/60 jam. 1 detik 1/60 menit. 1 detik 1/3600 jam. Nah, di sini ada jam ke menit, menit detik, jam detik. Nah, kalau jam ke menit, tadi 1 jam 60 menit, berarti dikali 60. Jam ke menit dikali 60. Sedangkan menit ke jam dibagi dengan 60. Sama seperti kalau tadi jam ke menit dikali 60, menit ke detik juga dikali 60. Sedangkan detik ke menit dibagi 60. Jam ke detik dikali 3.600 ya. Jam ke detik dikali 3.600, sedangkan detik ke jam kebalikannya. Detik ke jam dibagi 3.600. Nah, contoh soalnya berikut ini ya. 1/3 jam berapa menit? Nah, anak-anak diperhatikan di sini jam ke menit ya. Kalau jam ke menit diapakan? Dikali ya. Berarti di sini 1/3 dikali dengan 60 menit ya. Pecahan campurannya diubah ke pecahan biasa dulu. Jadi berapa? Ya, jadi 4/3. 4/3 kali 60 hasilnya 80 menit. Jadi 1/3 jam adalah 80 menit. Nah, berikutnya contoh yang kedua. 150 detik berapa menit? Ingat, detik ke menit dibagi apa dikali? Ya, detik ke menit adalah dibagi. Ya, detik ke menit dibagi 60. Nah, berarti di sini 150 detik sama dengan 150 dibagi 60 detik. Hasilnya
2,5 menit atau 21/2 menit. Boleh dalam pecahan, boleh dalam desimal ya untuk membuatnya. Kemudian berikutnya 7.200 detik berapa jam? Detik ke jam. Ingat anak-anak, detik ke jam dibagi 3.600 ya. Dibagi ya, bukan dikali ya, karena ini detik ke jam. Berarti di sini 7.200 detik berapa jam? 7.200 detik sama dengan 7.200 dibagi 3.600. Hasilnya 2 jam. Jadi 7.200 detik adalah 2 jam. Paham ya anak-anak ya? Bisa ya? Nah, berikutnya di sini ada contoh operasi hitung satuan waktu. Contoh yang pertama, 1/2/3 jam ditambah 15 menit berapa menit? Caranya, jam diubah ke menit dulu, tetapi untuk yang menit tetap ya. Jam ke menit dikali 60. Nah, di situ 1/2/3 kali 60 menit. 1/2/3 diubah ke pecahan biasa jadinya 5/3. 5/3 kali 60 hasilnya 100 menit. Ditambah dengan 15 menit. Hasilnya berapa? 115 menit. Jadi 1/2/3 jam ditambah 15 menit. Hasilnya 115 menit. Berikutnya contoh yang kedua. Nah, 150 menit dikurangi 1,5 jam. Karena ini hasilnya diminta ke jam, maka menitnya dirubah ke jam. Nah, jadinya 150 dibagi 60. Menit ke jam dibagi anak-anak ya, dibagi 60. 150 dibagi 60. Dikurangi 1,5 jam. Nah, 150 dibagi 60. Hasilnya 5/2 jam. Dikurangi 1,5 jam. Nah, 1,5 jam ini boleh dirubah ke bentuk pecahan biasa, boleh juga langsung yang 5/2-nya diubah ke pecahan campuran. Ya. Nah, di sini contohnya Bunika ubah ke pecahan biasa supaya lebih mudah. 5/2 dikurangi 3/2, hasilnya 2/2. 2/2 sama artinya dengan 2 dibagi 2. Berapa 2 bagi 2? Iya, 1 jam. Jadi, 150 menit dikurangi 1,5 jam. Hasilnya adalah 1 jam. Bisa ya anak-anak ya untuk operasi hitung satuan waktu? Nah, berikutnya menentukan lamanya waktu. Di sini Bunika punya jam. Ini pukul 6. Pukul 6, kemudian waktu berjalan sampai pada pukul 7:15 menit. Nah, dari pukul 6 ke pukul 7:15 menit, selang waktunya berapa? Jaraknya berapa? Berapa jam, berapa menit? Nah, kita lihat ya. Kita lihat jarum pendeknya. Jarum pendek yang sebelah kiri menunjukkan angka 6. Sedangkan jarum pendek sebelah kanan menunjukkan angka 7. Dari 6 ke 7, jaraknya berapa? 1 ya. 6 ke 7, jaraknya 1. Berarti 1 jam. Nah, selang waktunya 1 jam. 1 jam lebih berapa menit? Kita hitung. Dari pukul 6 sampai pukul 7 itu jaraknya 1 jam, sedangkan pukul 7 sampai ke 7:15 itu berapa menit? Kita hitung. Dari 12 ke 3 itu jaraknya 3. 3 kali 5 menit, 15. Berarti selang waktunya adalah 1 jam 15 menit.
Nah, nanti ada contoh yang lainnya. Anak-anak bisa melihat dari buku paket matematika halaman 37. Di situ ada ya, anak-anak ya. Nah, berikutnya contoh untuk soal cerita. Contohnya, Bayu ikut lomba lari. Lomba lari dimulai pukul 8. Bayu tiba di garis finish 1/4 jam kemudian. 1/4 jam itu adalah 1/4 jam ya anak-anak ya. Pukul berapa Bayu tiba di garis finish? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Bayu ikut lomba. Lombanya itu mulai pukul 8. Pukul 8 sampai di garis finish 1/4 jam kemudian. Berarti diapakan anak-anak? Iya, dijumlahkan ya, ditambah. Pukul 8 ditambah 1/4 jam. Nah, 1/4 jam itu berapa menit? Kita ubah ke menit ya anak-anak ya. 1/4 jam. 1/4 dikali 60 menit. Nah, karena jam ke menit berarti dikali ya, dikali 60. 1/4 kali 60. 1/4 kali 60 adalah 15 menit ya, hasilnya 15 menit. Nah, tinggal dijumlahkan pukul 8 ditambah 15 menit lagi, berarti jadinya 8 lebih 15. Jadi, Bayu tiba di garis finish pada pukul 8 lebih 15 menit. Nah, gitu ya anak-anak ya, paham ya? Bisa ya pastinya ya. Supaya anak-anak lebih jelas lagi, anak-anak bisa berlatih ya, bisa berlatih supaya lebih terampil lagi untuk memahami soalnya. Nah, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal dari buku paket matematika halaman 34, latihan 1 bagian C nomor 1 sampai 5. Dan halaman 35 latihan 2 bagian A nomor 6 sampai 8. Silahkan anak-anak mengerjakan, boleh dikerjakan di buku paket langsung, boleh juga di buku tulis matematika. Tetapi dikerjakan dengan menggunakan caranya ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu untuk pembelajaran matematika hari ini. Tetap semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jika pergi keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Tetap semangat, Tuhan memberkati.